Shalom, salam jumpa kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya melalui teknologi yang ada, perkembangan ilmu pengetahuan, kita terus memberdayakan diri dan memberdayakan setiap teknologi yang ada. Terlebih khusus, gereja ditantang untuk berinovasi dan kreatif untuk mempergunakannya. Dalam kesempatan ini, kami dalam program Yabes You Ask Bible Answer hendak melaksanakan podcast untuk menjawab setiap isu-isu sekitar perkembangan zaman maupun isu-isu teologis yang ada di sekitar. Dan pada kali ini kami hendak mengangkat tema Declaration of Love, pernyataan kasih. Kalau berbicara kasih itu sangat luas, tapi dalam hal ini kami hendak memperkecilnya untuk membahas kasih kepada sesama yang menjalin hubungan berpacaran dan pernikahan. Dan untuk kali ini, tamu kita yang akan kita berbincang bersama-sama, yaitu yang terkasih Bapak Pendeta Andrew Kando, Sarjana Teologi. Ya, selamat pagi Bapak Pendeta, apa kabar Bapak Pendeta? Apa kabar? Baik. Sehat-sehat, Ya, puji Tuhan, luar biasa. puji Tuhan. Nah, Bapak Pendeta, kali ini kita akan berbicara tentang pernyataan kasih kepada sesama dalam hal ini berpacaran dan pernikahan. Nah, kalau menurut Pak Pendeta, dalam Alkitab itu pacaran itu seperti apa, Pak Pendeta? Terima kasih, Kesia. Saya kira bicara mengenai pacaran dan juga tentu kalau kita buka Alkitab tidak ada kata-kata secara spesifik yang bicara tentang pacaran, ya. Bahkan buka saja di Google ya bicara pacaran ya tidak ada ya, di dalam Alkitab. Tapi tentu bagi orang Kristen, bagi orang percaya, apapun yang kita lakukan itu termasuk di dalam pacaran, maka itu senantiasa harus memiliki ukuran, ya, ukuran dan nilai. Apa standar kita sebagai orang percaya dalam melakukan sesuatu, termasuk di dalamnya kita berpacaran. Ya, kisah saya kira boleh kita lihat di Kolose 3 ayat 16 untuk mengawali ya pertanyaan ini. Ya, Kolose 3 ayat 16 dan 17 ya. Kita baca saja Kolose 3 ayat 17. Firman Tuhan dalam bagian manusia baru ya. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan ya. Jadi ada perkataan atau perbuatan. Perbuatan berarti segala sesuatu yang kita perbuat, termasuk juga tentu di dalamnya hubungan dengan sesama dan juga di antaranya kita berpacaran, ya, seseorang berpacaran. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam apa? Dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Artinya dari bagian ini, ukuran itu adalah Yesus Kristus. Hidup orang percaya yang sudah diperbaharui di dalam Kristus Yesus, artinya hidupnya, apa yang dia lakukan merepresentasikan Yesus. Ya, tutur kata, perilaku, tindakan, keputusan. Jadi kita merepresentasikan Yesus. Bahkan bagian yang lain dikatakan kita surat-surat yang dapat dibaca. Ya, artinya apakah ketika kita berpacaran itu atau seseorang berpacaran, maka dia harus berpikir, apakah ini masih merepresentasikan Yesus atau tidak? Ketika dia misalnya punya relasi dengan yang disebut pacar, ya laki-laki atau perempuan, kemudian mereka ketika ada di dalam satu pertemuan, nanti pulang rumah jam 12 malam, ya. Kemudian apakah itu masih merepresentasikan Yesus, ya, di dalam kehidupan? Atau juga pacaran kemudian berjumpa di dalam kamar, ya, apakah itu merepresentasikan Yesus? Saya kira seperti itu. Saya kira salah satu ayat ini saja, ya, dan di samping ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang boleh menjelaskan tentang bagaimana seseorang yang juga menunjukkan di antaranya dalam kegiatan berpacaran, ya, saya kira begitu. Ya, terus bagaimana Pak Pendeta kalau misalkan ternyata ketika menjalin hubungan dalam berpacaran, ternyata pasangan ini enggak cocok dalam hal pertama.
tidak seiman dengan kita. Terus ternyata seiring perkembangannya waktu, ada yang seiman, tapi ternyata kalau istilah anak muda sekarang ada yang bilang toxic, red flag, dan sebagainya. Bagaimana hal tersebut menurut Pak Pendeta? Ya, tentu jelas sekali kalau ini satu pertanyaan tapi bisa dijawab ada dua pertanyaan di dalamnya bahkan lebih ya. Bagaimana berpacaran atau punya pacar yang tidak seiman. Oh jelas sekali, jangankan ya namanya pacaran, ya kita mulai dari prinsip saja dulu. Pacaran itu tidak berdiri sendiri. Seseorang ketika dia berpacaran, berarti ketika dia berpacaran, dia melihat masa depan. Nggak mungkin dia hanya bicara pasangan, tapi itu tidak punya koneksi dengan hidupnya selanjutnya. Nah, apa hubungan pacaran dengan hidup selanjutnya? Yakni membangun rumah tangga. Ya, tentu seperti itu. Dan karena itu terkoneksi, bukan satu bagian yang berbeda, maka alangkah bijaksananya seseorang ketika dia berpacaran, pertama-tama harus seiman. Ya, karena nanti dalam berumah tangga, jangankan gereja, jangankan Alkitab, bahkan pemerintah sekalipun dengan undang-undang di negara Republik Indonesia, itu tidak mensahkan hubungan atau rumah tangga itu berbeda agama. Ya, artinya pemerintah saja tidak menyetujui itu lewat undang-undang yang ada. Ya, apalagi bagi firman Tuhan yang boleh kita lihat di antaranya 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14, Paulus katakan, walaupun ini bukan pertama-tama menunjuk kepada bicara pacaran, ya, tapi ini bagaimana relasi orang Kristen dengan sesama, dalam hal ini jemaat Kristen yang ada di Korintus. Tapi kita lihat 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, jadi hal tersebut tentu akan menjadi ukuran setiap orang dalam merepresentasikan Yesus dalam hidupnya, bahwa tentu dia akan disebut bijaksana dalam merepresentasikan Yesus jika hubungannya dengan sesama dalam hal ini boleh disebut pacar atau calon suami atau calon istri, itu memberi dampak yang benar-benar berkualitas dalam kerohaniannya, supaya dia betul-betul seperti apa yang dikatakan Paulus dalam ayat 14 di 2 Korintus pasal 6 ini. Jadi karena bicara masa depan rumah tangga, maka itu pun ditentukan dari masa kini. Masa kini kita berpacaran dan itu berperan dan ya pada akhirnya boleh menjadi bagian kita ketika berumah tangga nanti. Sehingga bagi orang Kristen, pacaran itu bukan bicara main-main, ya. Pacaran itu bukan bicara mengenai senang-senang saja, ya. Yang penting kalau apalagi ya senang Cuma coba-coba, ya seperti mengisi itu, waktu waktu luang, atau pacaran untuk kompensasi dari patah hati dari yang lama, iya. untuk dia isi untuk mengisi di masa kininya supaya bisa terobati. Bukan seperti itu. Jangan pernah berpacaran hanya untuk sekedar kompensasi, ya. Tapi pacaran itu adalah bicara kestabilan hidup. Ketika kita sudah stabil, maka dengan matang kita akan memilih orang yang ini, wanita ini atau laki-laki ini, dia yang menurut saya dalam tuntunan Tuhan boleh bekerja sama, baik sekarang maupun yang nanti. Jadi dasarnya pertama harus seiman dulu, ya. Tapi yang kedua begini, kita pun di masa-masa pacaran tentu kita harus saling menyelidiki dan melihat pasangan kita, ya katakanlah pasangan, walaupun masih berpacaran. Ada pendapat bilang begini, waktu berpacaran hendaklah semua indramu, baik indera, semua indera yang Tuhan anugerahkan
hendaknya terbuka, ya, supaya dengan jelas melihat calon suami atau calon istrimu secara jelas. Semua indramu engkau buka supaya terang benderang terlihat calon suami atau calon istrimu bagaimana keadaannya. Sehingga ketika indramu semua dibuka, maka akan ada penilaian sesuai firman saya kira, bahwa dia tidak seperti yang Tuhan ingini untuk saya. Tapi sebaliknya, nanti setelah pernikahan, semua indera itu harus ditutup. Ya, harus ditutup. Karena Anda harus menerima seseorang yang sudah Anda pilih dan diberkati dan diteguhkan dalam pernikahan, Anda harus terima dia apa adanya. Tapi yang menjadi persoalan yang jadi, sebaliknya, waktu pacaran semua indera ditutup, nanti setelah menikah semua Baru indera dibuka. itu dibuka. Waktu pacaran semua indera ditutup, hanya baju yang dibuka. Kadang seperti itu, ini kan persoalan ya. Tapi setelah menikah, baru semua alat indera itu dibuka, ya. Lalu mulai masuk masukan misalnya dari tetangga, dari teman lama, dari mertua. Oh, kamu salah pilih, ya. Padahal itu bukan lagi waktunya untuk membuka indera, tapi membuka mata rohani untuk melihat Tuhan, bukan melihat kedalaman kekurangan dari pasangan. Tapi waktu berpacaran, justru disitulah waktunya indramu semua dibuka, bajunya yang ditutup, ya. Lalu mulai melihat di dalam masa-masa penjajakan itu, ini orang yang Tuhan anugerahkan buat saya atau tidak. Nah, kalau dia toksik atau kalau toksik seperti pertanyaan tadi, nah tentu ketika mata atau indera kita semuanya sudah dibuka, ya otomatis lah kita akan segera dapat melihat ini keberadaannya cowok atau cewek ini tidak membangun iman, tapi justru ya membuat iman saya semakin jauh dari Tuhan. Maka kan seorang cewek atau cowok dia harus melihat pacar saya dia ada justru membuat saya sudah malas ke ibadah. Tuh, malah dia bilang, nggak usah pergi ke ibadah, kita jalan saja. Ya itu kan tanda-tanda dengan mata indera kita harus melihat. Ini tanda-tanda warning ya, bahwa keberadaannya tidak lagi menjadi berkat. Silakan Kisha. Saya pikir ini merupakan pengalaman pribadi juga dari Pak Pendeta Andrew kalau begitu ya kan Pak. Enggak juga. Terus Pak kalau mau bertanya, apa atau mungkin bagaimana sampai Pak Pendeta yakin kalau Pak Pendeta punya istri memang yang tepat, yang dikasih Tuhan buat jadi pendamping Pak Pendeta, apalagi menjadi seorang pendeta kan ya Pak? Ya, terima kasih. Ya, tentu bicara soal yakin dan tidaknya tidak ada satu manusia yang yakin, ya. Karena setiap manusia itu penuh keterbatasan. Ya, bahkan banyak kesaksian yang mengatakan dahulu ternyata awal-awal pernikahan saya sepertinya salah memilih, ya. Tapi karena ada perjuangan, karena ada karunia Tuhan, ternyata bisa juga, ya. Tapi tentu untuk memasuki satu rumah tangga baru, diantaranya memulai proses, diantaranya pacaran, tunangan, dan selanjutnya, maka tentu kita harus memilih supaya nantinya dalam rumah tangga kita tidak dipersulit dengan hal-hal yang sebenarnya sudah bisa kita atasi sejak dari pacaran, ya. Sudah bisa tidak nanti kita hadapi dalam pernikahan, diantaranya kita atasi di pacaran. Apakah putus, atau apakah kita perbaiki waktu masa-masa penjajakan, ya. Dan ukurannya itu tadi, Alkitab. Pertama, apakah dia beriman kepada Tuhan, apakah dia rajin bekerja, ya. Karena kalau namanya usia pernikahan itu, seseorang ya dia harus bekerja, ya. Semestinya lah seperti itu. Sudah ada hasil. Dan tentunya ada usia. Ya, kalau di negara kita oleh BKKBN dia mengatakan batas umur seseorang menikah itu 20 tahun ke atas, ya, perempuan 21 minimal, laki-laki 25 tahun. Ya, ini karena berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada, apakah bicara masalah kesehatan,
tapi juga psikologis dan sebagainya. Jadi mengapa juga kita mengambil ukuran-ukuran yang sudah ada ya untuk membantu kita, tapi yang paling penting yakni dalam apa? Dalam iman kita melihat seseorang itu boleh menjadi berkat bagi kita, ya, seseorang itu justru menghentar kita semakin dekat kepada Tuhan, itu yang terbaik. Kan pasti berbeda ya jika calon kita atau calon Keisha itu nantinya tidak mendukung ya kita di dalam apalagi eh, hidup kita dalam kerinduan memberi diri untuk Tuhan, apakah sebagai pendeta, apakah sebagai seorang guru agama, ya. Bagaimana kalau calon kita itu misalnya ya dia orang Kristen, tapi dalam kehidupan setiap hari dia berjudi, dia dia seks bebas, mungkin cinta, mungkin ada rasa cinta karena ungkapan bilang cinta itu buta, ya. Tapi itu tadi, segala alat indera kita harus kita buka dan semuanya harus punya landasan, yakni firman Tuhan. Memang kita tidak mampu menilai mana yang terbaik. Tapi ketika kita ada dalam ukuran-ukuran mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya kira Roh Kudus akan membantu kita ya untuk memperoleh dan mendapatkan calon suami atau istri atau berpacaran yang sehat ya. Saya kira seperti itu. Iya, Pak Pendeta. Terus jujur ini merupakan suatu, mau bilang ini fenomena, tapi memang banyak ditemui. Ternyata banyak anak-anak muda sekarang yang terjerumus ke pacaran yang tidak baik, tidak sehat. Dalam hal ini belum waktunya untuk menjalin hubungan seks, tapi sudah melakukan terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan gereja, tanggapan Ya, Bapak dalam hal itu? Tentu hal ini sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Artinya dari bagian ini karena kurang pengetahuan akan firman, saya kira, dan gereja harus terus-menerus menyampaikan, orang tua pun terus-menerus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan yang harus disampaikan tentu dari bagian ini, bagaimana sekali lagi Tuhan itu dalam kita menikmati sesuatu harus bersama dengan Tuhan, ya. Menikmati sesuatu harus bersama dengan Tuhan. Karena pada dasarnya semua yang Tuhan ciptakan itu baik adanya, ya. Termasuk di dalamnya bicara seks itu baik adanya ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk manusia dan bagaimana dia katakan beranak cucu itu baik adanya. Tapi dalam pengertian bagaimana kita menikmati sesuatu itu dengan Tuhan. Ya, menikmati sesuatu dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa dinikmati dalam rangka pernikahan. Dan ketika itu sudah dilakukan di luar pernikahan, ya, seks sebelum pernikahan, tentu itu sangat disayangkan karena pasti tidak berkenan di mata Tuhan. Maka tugas gereja mulai dari keluarga ya tidak ada kata lain untuk merangkul ya anak-anak kita, orang-orang muda yang sudah terlibat dan tanda kutip menikmati seks itu di luar Tuhan. Iya Pak, karena terkadang kalau kita harus akui kita itu suka menghakimi orang. Kadang orang itu mau jujur, berusaha terbuka, mau kembali ke jalan yang baik dan benar, tapi terlebih dahulu dihakimi. Sebegini, ngene kok sebegini. Akhirnya malahan bukan dirangkul, malahan orang tersebut lepas, tabiar, dan kembali ke hal-hal yang demikian. Jadi saya pikir benar dari kata Pak Pendeta Andrew, orang-orang yang demikian harus dirangkul ya Pak. Ya. Harus dikembalikan kembali, diberikan pengertian bahwa untuk memberi kasih ada caranya, ya, ada tatanya, yaitu melalui pernikahan terlebih dahulu. Nah, bila berbicara mengenai pernikahan nih Pak, ya, bagaimana pendapat Alkitab mengenai pernikahan Kristen? Ya, saya kira pernikahan itu jelas ya,
di dalam Alkitab, bagaimana mulai dari Adam dan Hawa, ya, satu orang pria dan satu orang Wanita. wanita. Ya jelas, saya kira itu jelas, dan gereja pun boleh terus mempraktekkan itu. Dalam hal ini gereja masih Injil Minahasa, ya, dengan peneguhan pemberkatan dan pernikahan, ya, bagaimana suami dari seorang istri, istri dari seorang suami, dan hanya dipisahkan oleh maut, hanya maut yang boleh memisahkan. Saya kira ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan itu, bahkan juga telah menjadi satu syarat menjadi seorang pelayan, ya, bagaimana seorang hamba Tuhan itu adalah seorang dari satu suami, seorang dari satu istri. Saya kira ini jelas bagi kita dan patut disyukuri dengan ini semua dan patut digumuli supaya rumah tangga Kristen benar-benar ada dalam kesetiaan, ya, kepada Tuhan lewat mengasihi satu orang suami dan mengasihi satu orang istri. Jadi Pak, ada enggak kriteria mau bilang kalau kalau bisa kawin begini? Oh ya, tadi ya saya kira kembali lagi sudah bisa kawin, saya kira Ada usianya ya, atau kalau usia kita lihat saja dari tadi ya BKKBN ya, sampai kan secara 21, 25 tahun. Saya kira itu baik. Kita tidak, ya, kita pun harus, gereja kita, ya, tentu melihat dan menerima semuanya atau Alkitab sebagai satu-satunya dasar, tapi terus membuka diri kepada hal-hal yang positif, yang baik, yang saya kira difilter, ya, oleh firman Tuhan. Dan apa yang juga yang dikatakan oleh BKKBN itu baik, 21-25 tahun, karena kesehatan, karena kematangan psikologi, saya kira itu baik. Tapi juga tentu harus memikirkan syarat-syarat yang lain sesuai firman, apakah rajin beribadah, apakah seorang suami itu takut akan Tuhan, apakah seorang istri itu ibarat seperti pohon anggur dalam rumah tangga, ya, sehingga ada saling kesinambungan antara kehidupan seorang laki-laki yang menjadi suami dan seorang istri, seorang perempuan yang menjadi seorang istri dalam rumah tangga, saling mengasihi di dalam rasa tunduk kepada Kristus dan mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Saya kira seperti itu. ya. Terus Pak, begini, ternyata banyak anak muda yang sudah usia 30-an ke atas yang mulai berpikir dia sudah mandiri secara pribadi, bisa berjuang sendiri, tidak perlu ada pendamping, pasangan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal Ya, tersebut? terima kasih Keisha. Saya kira menarik sekali, ya, mereka yang punya, ya, tadi usia-usia yang sudah matang dan menganggap bisa, ya, independen, Ya. dan enggak perlu lagi pasangan. Ya, saya kira pertanyaan ini banyak sekali, ya, menjurus jawaban yang bisa saya beri. Memang tadi ada ukuran kapan sudah bisa menikah, 21, 25. Tapi setelah itu usia-usia selanjutnya enggak ada batasan, ya. Dan jangan jadikan usia tertentu itu menjadi beban untuk harus segera menikah. Sebab bicara menikah, ya, bicara menentukan pasangan itu adalah pilihan kita, bukan orang kebutuhan. Nah, maksudnya begini, ada orang berpikir mencari pasangan itu adalah kebutuhan. Oh, ini kebutuhan saya. Sehingga cocok atau tidak cocok, yang penting harus ada. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena kebutuhan, ya. Padahal pasangan itu, apalagi dalam berumah tangga, ini sangat-sangat penting dalam hidup, tapi juga adalah pilihan kita. Tadi, menjawab pertanyaan daripada Keisha. Jadi bicara seseorang yang mau hidup sendirilah, katakan begitu, ya, harus ada pertimbangan bahwa manusia itu diciptakan sebagai manusia sosial. Dia amat sangat membutuhkan sesama di dalam kehidupannya. Seseorang ingin dia independen, ya, nggak ada yang atur-atur. Tapi siapa manusia di dunia ini yang seperti itu? Semua kita pasti akan
akan kembali kepada apa yang menjadi semestinya kita, yakni manusia sosial, manusia yang membutuhkan, manusia yang tanpa orang lain juga kita kesulitan, ya maka itu pertimbangan yang harus difikirkan, ya. Tapi kalaupun dia berpikir itu baik untuk dia karena berbagai pertimbangan, ya satu, bukan dalam pengertian patah hati sehingga tidak mau lagi menikah, ya kan ada yang seperti itu, trauma, atau dia tidak mau menikah, ya jelas trauma. Tapi ada orang yang tidak mau menikah karena dia punya kecenderungan menyukai sesama jenis. Saya kira itu bisa dipertimbangkan dan baik, ya, ketika dia berpikir kecenderungan saya menyukai sesama jenis dan Alkitab tidak menyukai itu, ya, sebab jelas Adam untuk Hawa, ya, Hawa untuk Adam, nggak ada yang lain, ya, bukan Adam untuk Adam untuk Eve, bukan Steve, toh seperti itu. Jadi kalau dia punya kecenderungan suka menyukai sesama jenis dan dia tahu itu salah dan dia sudah berjuang untuk menyukai lawan jenis dan itu sepertinya sulit, maka alangkah bijaksananya kemudian dia mengambil keputusan untuk tidak menikah saja daripada berdosa. Tapi dalam dia tidak menikah, dia tidak boleh melakukan skandal. Skandal dalam pengertian dia mengatakan dia ingin sendiri dan hidupnya persembahkan kepada Tuhan, tapi masih jajan, ya. Masih jajan, kalau dia laki-laki, dia cari laki-laki, perempuan, dia cari perempuan. Saya kira tidak boleh seperti itu. Begitu juga dengan perempuan dan laki-laki normal. Ya, ketika dia merasa tidak perlu sesama, dan dia anggap dia mampu, dan dia mau sepenuhnya mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, ya, saya kira juga tidak mengapa. Tapi dia harus mengerti dan kenal diri sendiri. Saya mampu tidak, ya, ketika saya harus misalnya mengontrol hawa nafsu, keinginan kepada lawan jenis, ya, dan sebagainya. Dan itu harus diperjuangkan. Saya kira itu tidak mengapa seseorang yang punya keputusan seperti itu, tapi dalam pertimbangan-pertimbangan dalam pengenalan dia kepada diri sendiri lewat apa? Firman Tuhan. Saya kira begitu. Iya, Pak Pendeta, terima kasih banyak untuk sebenarnya perbincangan ini temanya ringan, tapi sebenarnya berat ya kan Pak Pendeta. Luas sekali dan sebenarnya membutuhkan waktu yang lama, sebenarnya bukan hanya sedikit. Dengan waktu yang sedikit ini, dengan jawaban-jawaban yang pendeta berikan, saya kira bisa membuka berbagai celah, ya. Benar, orang-orang bertanya, ya ini itu dan sebagainya. Tapi dalam waktu yang ya katakanlah sesingkat-singkatnya ini, biarlah kita sendiri pun boleh merenungkan kehidupan kita, khususnya bagi anak muda, tapi juga bagi mereka yang sudah berumah tangga. Iya. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan, saya kira tidak mengapa ya untuk nantinya disampaikan kepada tim multimedia. Iya, benar. Bukit Muria Tikalabar. Mungkin nanti di kolom komentar sekarang Pak Pendeta mau tulis kalau ada yang mau ditanyakan atau di podcast berikut mau suka angkat tema apa, boleh nanti taruh di kolom komentar. Iya, para penonton sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Pendeta Andrew mengenai perbincangan tema kita pernyataan kasih. Dalam hal ini pacaran dan pernikahan. Pak Pendeta, bagaimana? Nah, saya kira saya mulai saja dari nyanyian yang bilang, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Artinya dari nyanyian itu, ya sudahkah kita dalam segala tindakan dan perbuatan yang sebagai orang Kristen merepresentasikan Yesus, sudahkah menyenangkan hati Tuhan, baik berpacaran, ya, baik dalam rumah tangga, baik berhubungan dengan orang-orang spesial, ya, wanita atau perempuan yang tentunya belum beristri atau belum bersuami, ya, apakah
itu semua menyenangkan hati Tuhan. Menurut kaidah dan ukuran nilai firman Tuhan. Maka tidak ada kata lain bagi kita untuk memulaikan semuanya, belajarlah firman Tuhan. Ya, renungkanlah firman. Kalau ada yang belum mengerti, tanyakanlah kepada hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab, yang mengerti akan firman. Sehingga ketika dasar kita telah kuat, maka ketika kita akan memulai sesuatu yang baru, ya, dalam hal ini berpacaran atau berhubungan dengan sesama secara dekat, kita tidak salah jalan dan kita tetap memuliakan Tuhan. Saya kira itu. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta untuk waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Pendeta dalam kehidupan sebagai ayah, suami, dan pendeta di Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru. Terima kasih banyak bagi para penonton yang tetap setia untuk menyaksikan akun Gemim Bukit Muria Tikala Baru, terlebih khusus untuk podcast kita di saat ini. Sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun dari Gemim Bukit Muria Tikala Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.